Seiring berjalannya waktu, peran perempuan dalam politik dan perjuangan kesetaraan gender di panggung politik Indonesia berkembang signifikan. Suara perempuan memiliki peran penting dalam politik untuk mewujudkan keterwakilan yang adil dan demokratis. Dengan melibatkan perempuan secara merata dalam politik, akan mendorong terciptanya sistem yang lebih adil dan merata untuk semua individu tanpa memandang gender. Semua individu berhak untuk membuktikan bahwa diri mereka layak. Maka kalau bagi saya sendiri sebenarnya bukan masalah gender apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi bagaimana dia mampu untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk memberikan sebuah pengabdian kepada masyarakat, termasuk ketika kami memilih jalur politik sebagai jalur kontribusi real memberikan pelayanan kepada masyarakat kita atau berkontribusi kepada masyarakat. Kelak ke depan juga semakin banyak perempuan-perempuan yang bisa duduk di legislatif dengan harapan kiprah perempuan itu dalam membangun bangsa, membangun Indonesia lewat legislatif juga semakin besar. Karena menurut saya perempuan itu di legislatif jauh lebih peka dan telaten mendengarkan keluhan. Seperti itu. Meskipun ruang bagi perempuan dalam dunia politik berkembang signifikan dan kesetaraan gender di politik Indonesia mulai berkembang baik, akan tetapi masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Pada prakteknya, keterwakilan perempuan di kancah politik Indonesia masih tergolong minim. Harapannya, dengan semakin banyaknya perempuan yang berpartisipasi di kursi legislatif, kesetaraan gender akan menjadi lebih terwujud dalam pengambilan keputusan politik. DPRD Provinsi Jawa Timur selalu memberikan dukungan bagi perempuan untuk mulai belajar dan menjajaki dunia politik Indonesia. Karena partisipasi aktif perempuan sangat penting untuk menyuarakan hak-hak perempuan. DPRD Provinsi Jawa Timur pun gencar memberikan edukasi tentang pentingnya belajar politik bagi perempuan. Setiap saya berkegiatan, dimanapun saya berada, saya berdiskusi, saya ngobrol dengan semuanya, khususnya perempuan. Saya selalu menyampaikan bahwa belajar politik hukumnya wajib. Ya, tahu politik hukumnya wajib, tapi untuk terjun ke politik, monggo itu pilihan. Tetapi dengan tahu politik itu suatu saat juga ketertarikan perempuan ke bidang politik juga akan semakin besar. Karena di situ kita diberikan banyak kesempatan bagaimana kita nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Ya, khususnya bagaimana kita sebagai sesama perempuan makin memberdayakan perempuan, memberdayakan keluarga, karena di dalam keluarga itu pasti ada perempuannya. Dalam setiap kesempatan saya selalu hadir di tengah masyarakat. Satu hari kadang saya berada di dalam tiga atau sampai 5 titik bahkan ya. Dalam kesempatan yang lain kalau ada momen khusus bahkan 11 titik saya lakoni untuk bisa kemudian membersamai masyarakat. Tapi pada kesempatan tersebut hal yang terpenting yang saya lakukan adalah mencoba untuk merubah mindset masyarakat kita. Ya, sama dengan semangat para warga kita yang tentu ingin tetap bermartabat ya, bermartabat, berdaya dan produktif ya. Maka saya mencoba dengan merubah mindset masyarakat kita kaitan dengan cara pandang mereka terhadap politik, bagaimana kemudian mereka mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengan adanya keterlibatan perempuan di kursi DPRD Jawa Timur, suara perempuan memiliki potensi yang lebih besar untuk didengar dan dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keadilan sosial. Saya secara pribadi berusaha untuk bisa membuktikan bahwa sesungguhnya keberadaan saya tidak sekedar keberadaan sebagai seorang wakil dewan yang diam saja dalam konteks menunggu kegiatan kedewanan yang rutin, tetapi saya berusaha untuk memberikan sebuah gagasan, memberikan motivasi kepada masyarakat kita, utamanya kaitan dengan pemberdayaan ekonomi ya. Partisipasi perempuan di politik menciptakan model peran positif bagi generasi muda, sekaligus menginspirasi dan mendorong partisipasi generasi muda, khususnya perempuan di masa mendatang. Bahwa perempuan itu punya hak. Hak dia menjadi seorang politisi, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi apa saja, yang itu harus lewat undang-undang. Tidak bisa tidak lewat undang-undang. Undang-undang hanya bisa dibuat ketika ada partai politik dan ada pemilihan umum. Oleh karena itu maka
Pada kesempatan ini, ayo saudara-saudaraku yang perempuan, anak-anakku, dan seluruhnya juga terutama Gen Z ya. Kalian kan ada di Indonesia ini lebih dari yang tua-tua. Sudah 54% kalian ada. Maka ayo ikut terlibat dalam proses ini, tapi dengan koridor hukum yang tepat dan benar. Saudara-saudaraku semua, sedulur sak-Jawa Timur ya. Jadi pemilu ini pasti berlangsung 5 tahun sekali karena kita negara demokrasi. Syaratnya harus melalui pemilihan umum. Nah, untuk itu ayo sukseskan pemilu ini dengan panjenengan semua rawuh di TPS, mencobloskan siapa yang disenangi, mulai presiden, kemudian calegnya siapa, semuanya silahkan untuk kemudian mendorong agar mereka memilih presiden, DPD, dan wakil rakyat. Kenapa harus dipilih? Karena mereka semuanya akan diberi tugas untuk mengelola anggaran negara yang berasal dari pajak-pajak rakyat dan subsidi dan pendapatan pajak serta BUMN. Kalau di daerah ya BUMD. Ini duit ini harus diputuskan bersama oleh kalau negara presiden dan DPR RI, kalau Jawa Timur oleh gubernur dan DPRD provinsi. Nah, kita tidak bisa kalau tidak kemudian tidak datang ke TPS. Itu harus datang. Nah, untuk harus datang hanya sedikit kok, datang aja ke TPS, ngantri sebentar, coblos cus, kemudian pulang. Satu coblosan berarti untuk kebijakan bagi seluruhnya, mulai di kabupaten kota, kemudian di nasional maupun di provinsi. Jadi jangan sia-siakan waktu, gunakan waktumu paling 3 menit aja masuk di TPS itu, sekali coblos cus, selesailah sudah urusan kita. Mari bersama-sama datang ke TPS 14 Februari 2024, kita kukuhkan Indonesia tetap sebagai negara demokrasi. Terima kasih.